kabar, itu kabarnya kurang baik, dan di situ saya sangat terpukul dan sangat nyesek banget gitu ya. Gimana seseorang yang kita sayang, itu orang tua ibu, ya meninggal selama-lamanya gitu. Jadi di situ ya menyesal banget, kenapa nggak pulang, disuruh pulang nggak pulang. Jadi Oke. Dedikasi. Apa kabar lo, Ded? alhamdulillah baik baik. Seger ya? Apa baru bangun lo ya? Puasa. Puasa ini. Wah, muka-muka bantal. Muka-muka bantal jam segini berarti jam habis ini kayaknya. Kalau puasa begini banyak liburnya, meliburkan diri ya. Wah, emang bukan libur, dari kemarin juga udah libur. Meliburkan diri. Kayak orang-orang ya. Ya tapi alhamdulillah ini teman-teman, ini vlog pertama di bulan Ramadan tahun 2021. Ini puasa udah ke-11 ya. Gue baru bikin video baru sekarang nih ngomongin Ramadan ya. Kalau video terakhir itu belum seputar Ramadan, baru ini video pertama. Teman-teman akan jadi video pembahasan seputar Ramadan. Nah, hari ini kita ada temen ngopi. Ya, udah pada ini ngetop nih orang nih. Teman ngopi udah pada ngopi belum nih? Udah pada ngopi belum? Oke. Tapi bedanya kalau ngopi di bulan Ramadan ini nggak ada kopi kita. Ceritanya aja ada kopi, tapi di depan kita nih nggak ada minuman, nggak ada makanan karena memang belum waktunya berbuka. Sekarang masih waktu jam 14:29. Masih lama, masih sekitar 2-3 jam lebih lagi kita baru berbuka. Ya. Jadi lebih ke ngobrol aja kita ya. Ngobrol-ngobrol, ngabuburit. Ngobrolin apa ini Kak? Bulan puasa begini, takutnya ngobrolin orang kan nggak enak juga. Gibah. Puasa ini. Berkurang dong pahalanya kalau itu ya. Nah, yang pasti kita ngobrolin yang penting dong, yang ada faedahnya, yang ada nilai ibadahnya, yang berkaitan dengan 1 bulan ini kita menjalani Ramadan. Ya kan? Ada yang ini selama udah 10 hari ada yang bolong puasanya? Aman ya? Alhamdulillah lancar dan insyaallah full ya, alhamdulillah. Amin. Gue juga mohon doanya biar bisa sehat-sehat terus ya kan, sama teman-teman, dan kita juga Ane, Dedi, dan teman-teman yang nonton juga semuanya bisa diberikan kesempatan selesai di bulan Ramadan, dapat menyelesaikan ibadah semua rangkaian termasuk tarawih, nanti berkesempatan Idul Fitri dengan situasi yang aman dan kita sehat-sehat ya kan, amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong, ini kan udah ada obrolan-obrolan di belakangan, orang-orang kayaknya mau pada mudik nih kayaknya ya. Dengar-dengar mudik kan nih? Enggak, kayaknya tahun ini Mudik, udah mudik ya? pengen sih sebenarnya, cuma pemerintah ngelarang, mau gimana. Gue mau ke tempat wisata aja. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kan nggak boleh sekarang. Karena nggak boleh mudik tapi boleh wisata ya. Itu dia. Jadi wisatanya boleh ke Aceh gitu. Lo tinggal atur aja ke tempat kemana, pokoknya kata kuncinya adalah wisata. Wisata ya. Tapi itu password ya. Passwordnya gitu. Ini agak lucu nih. Kalau bahasa sekarang kan wisata sama mudik kan. Ada dua terminologi yang diperbandingkan gitu. Dibedakan antara wisata dan mudik. Kalau tahun 2020 lain lagi. Mudik nggak boleh. Kalau pulang kampung boleh. Ya. Emang bedanya apa ya? Kayaknya sama aja. Kalau mudik juga ke kampung, bukan ke kampung orang kan? Iya nggak? Iya. Kenapa dia membedakan antara mudik dan pulang kampung? Atau mudik dengan ya apa bedanya dengan kalau alasannya berwisata itu nggak pulang kampung, oke lah ya. Tapi sejauh yang kita tahu, mudik sama wisata itu sama-sama bikin orang berkerumun. Alasan utama kan gara-gara itu kan, supaya pastinya kan mungkin tujuannya baik untuk mengembalikan tingkat perekonomian wisata gitu kan, biar wisata Indonesia baik lagi, normal lagi. Banyak yang juga yang banyak ya ditutup, jalannya dibuka supaya masyarakat nggak terlalu stres. Oke, gue setuju kalau yang itu ya.
tapi tetap aja berkerumun ya. Tetap aja. Nah, ini kalau soal menumbuh perekonomian, membantu pertumbuhan perekonomian terus terutama sektor pariwisata, oke, gue setuju ya. Ya semua sektor sekarang bukan cuma pariwisata. Perdagangan kayak UMKM sekalipun juga kena imbasnya kan. Ya, gitu. Terus apalagi dunia pendidikan juga kena imbas, sampai sekarang orang masih belajar online, belum ketemu tatap muka, belum ada itu. Jadi banyak yang merasakan ketidaknyamanan selama setahun lebih ini, bukan cuma sektor pariwisata, tapi karena kondisi COVID-nya yang masih merajalela kan, diambil keputusan untuk pemerintah mengatakan harus melarang mudik tahun ini, alasannya demi menghambat penyebaran COVID. Ya. Tapi di sisi yang lain menghambat penyebaran COVID, tapi di sisi lain membuka tempat wisata ya. Yang juga berpotensi menjadi klaster baru. Apa bedanya kan gitu? Apa mungkin kalau di tempat wisata nggak ada ketupat, jadi lebih aman kali ya? Kan kalau mudik itu ada ketupatnya. Gua nggak tahu lah. Pokoknya terserah orang-orang yang dengerin, yang nonton. Jadi lo kalau mudik kemana nih, Dek? Mudik dekat ya, Serang. Serang. Nggak terlalu jauh, nggak pakai pesawat. Tempat lo sering perang berarti ya? Di Serang dulu ya. Serang ya kan? Oh, itu bukan ya, Serang. Bukan teman-teman, itu Serang. Oke, Serang. Gue ada beberapa temen yang orang sana juga. Itu kalau tradisi di sana kalau Lebaran tuh kayak gimana ya? Boleh cerita-cerita? Sama aja, hampir sama sih. Apa yang sama? Itu ya sholat Id. Oh iya. Itu bukan cuman Jakarta, Jawa Barat sama Serang, seluruh dunia juga sholat Id. Ciri khas Serang gitu loh. Apa yang jadi ciri khasnya orang Serang? Apa makan ketupat rame-rame di lapangan gitu? Nah, biasanya kita kalau setelah sholat itu menjarah kubur. Ziarah ya. Setelah sholat Id? Sholat Id, mungkin silaturahim dulu ke keluarga, setelah itu baru langsung ke daerah gitu. Jadi itu baru makan-makan. Bukan hanya orang tertentu aja, sebagian besar orang-orang Serang itu menjadi tradisi di sana ya. Berarti kalau kita lagi ke TPU di hari Idul Fitri itu biasanya kan kalau rame ya orang-orang yang lagi ziarah ya. Ya, seru juga tuh. Dan akhirnya soalnya kan TPU itu nggak terlalu jauh, kan masih ada hutan masih ada yang. Ya. Artinya kalau TPU itu untuk hari Idul Fitri khususnya di hari pertama Lebaran itu nggak angker ya, nggak serem gitu, nggak kayak di film-film horor kan. Iya. Pohon gede-gede, tinggi-tinggi, teduh gitu, tapi sepi, nggak ada orang-orang yang berkeliaran. Tapi kalau di Serang malah ramai di hari Idul Fitri ya, hari-hari Lebaran ya. Ya, soalnya yang dari jauh-jauh juga banyak kan. Pada nyekar. Soalnya kan orang tuanya dulu udah kubur situ, mereka mungkin anaknya pindah tempat tinggal, terus momen Lebaran itu dimanfaatkan untuk kunjungan keluarga sekaligus ziarah kubur ya. Aneh juga ngomong-ngomong nih, baru saja bulan-bulan Februari awal tahun ini orang tua laki-laki atau bapak itu meninggal dunia. Jadi ini Ramadan pertama kalau buat gua merasakan Ramadan tanpa seorang bapak. Itu November. Februari kemarin. November itu masih sakit, 2020 sakit. Terus gua pulang lagi bulan Februari tahun ini beliau sudah meninggal dunia. Jadi ini bulan Ramadan nih, Ramadan pertama kalinya tanpa bapak gitu. Dan kalau gua tanpa ibu berarti. Tanpa ibu ya? Pas bulan Desember kemarin. Desember tahun berapa? Tahun Maret kan 2020. 2020? Oh, ibu? Iya. Oh gitu, innalillahi. Makanya sangat kehilangan banget. Sama bagaimanapun juga salah satu orang yang berjasa, orang tua itu ibu. Pasti sangat berjasa ya. Sangat kehilangan. Bukan salah satu, bukan mungkin, pasti kalau semua orang tua ya, kita sepakat ya, semua orang yang menjadi anak atau pernah menjadi anak itu pasti
yakin orang tuanya berjasa, ibu ayahnya pasti. Jadi berarti yang masih ada It's caught in the crossfire.